Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Pada pagi hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tak mungkin ku kekurangan, Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap, aman sentosa Dia tidak lelah. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah, sebab Dia setia beserta kelimpahan. Dia penyangga dalam kedukaan. Dia beri surga saat jalanku senyap, nyaman senantiasa Dia tidak lemah. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah, sebab Dia setia beserta selalu.
yang setia beserta selalu. Bab yang setia beserta selalu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
Shalom, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat Jakarta City Blessing Green Lake City. Hari ini kembali kita akan beribadah bersama-sama, dan sebelumnya mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, karena kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami datang dengan hati yang senang, hati yang gembira, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat setiap kasih yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kedamaian, ketenteraman, sukacita dalam batin kami. Di tengah-tengah segala keadaan, mungkin ada yang buruk di antaranya. Tapi Tuhan, hati kami damai oleh karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami, sebagai Allah kami. Tak henti-hentinya hati ini mengucap syukur pada Tuhan. Tak henti-hentinya mulut dan bibir ini ingin memuji, ingin menyembah, memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau melihat seluruh sidang jemaat-Mu sekalian. Satu persatu, tanpa kecuali, Kau tilik mereka, Kau hibur mereka, Kau tolong mereka. Biarlah pada hari ini Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini, semua kami, setiap kami, baik anak-anak-Mu, jemaat-Mu, yang mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, maupun aku yang berbicara, menyampaikan firman-Mu, biar kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Kayak pulang dengan hati dan pikiran yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Engkau baik, oleh karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, dan aku berbicara dengan tuntunan Roh-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau, aku tidak bisa berbuat apapun. Saat ini, aku akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah bibirku Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom saudara sekalian. Khususnya jemaat Jakarta City Blessing Green Lake City. Sudah lama kita tidak bertemu. Kalau setiap minggu saudara mengikuti ibadah bersama secara online, saudara melihat pembicara, saudara melihat saya, saudara melihat Pastor Sugi, saudara juga melihat Pastor Benny. Tetapi kami sudah lama tidak melihat saudara sekalian. Kami rindu segala bertemu kembali untuk menatap wajah saudara satu demi satu. Dan saya berharap, saya berdoa, setiap saudara, khususnya jemaat di CB Green City, saudara hidup setiap hari penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, ketenteraman. Oleh karena saudara saya memiliki Yesus dalam hidup kita. Saudara, mungkin ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Tetapi kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Berharaplah pada Dia. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya beri judul, Mengapa Tuhan Menyelamatkan Saya? Pernahkah saudara berpikir, mengapa Tuhan menyelamatkan saudara? Saya masih ingat saudara sekalian, ketika kita ingin mengajak seseorang untuk menjadi Kristen, biasanya kita punya pertanyaan yang kita pikir luar biasa pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah, nanti kalau kamu meninggal, kamu pulang kemana? Atau kita bertanya, kalau kamu meninggal, kamu yakin nggak akan masuk surga? Itu pertanyaan pamungkas yang sering kali. Ya, tentu jawabannya akan bervariasi. Mungkin mereka menjawab, tidak tahu, semoga.
Ya, tergantung amal ibadah, tergantung kebaikan saya, dan lain sebagainya. Lalu setelah mereka menjawab seperti itu, kita mulai menjelaskan. Yang inti penjelasan kita adalah, kalau kamu percaya, kamu pasti selamat. Itu yang kita berusaha menekankan kepada orang yang kita sedang ajak menjadi orang Kristen. Kalau kamu percaya, kamu pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan tergantung amal ibadah, bukan tergantung kebaikan. Itu yang kita sampaikan kepada mereka. Dengan demikian, saudara sekalian, sepertinya fokus kita adalah percaya dan masuk surga. Bahkan sampai setelah kita masuk menjadi orang Kristen, fokus kita sepertinya, pemahaman kita sepertinya hanya itu. Pertama, saya percaya, maka saya akan memiliki kepastian masuk surga. Hari ini percaya, nanti masuk surga. Betul sekalian. Betul sekali. Kalau kita percaya Yesus, kita pasti meninggal masuk surga. Tetapi sekalian, pernahkah kita bertanya? Saya senang dengan satu kata dalam bahasa Inggris, purpose. Purpose. Makanya dulu, sudah cukup lama, ada sebuah buku yang terkenal, ditulis oleh seorang pendeta, Rick Warren, Purpose Driven Life. Hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Saya senang istilah itu, purpose. Dulu waktu buku itu ada, saya ya sempat baca sedikit. Tapi saya tidak terlalu tertarik untuk membaca seluruhnya karena terlalu banyak isinya. Tapi setelah itu sekian tahun kemudian, saya mulai bertanya-tanya. Istilah bahasa Inggrisnya, what is God's purpose for me? What is God's purpose for you? Apakah kehendak Tuhan atau tujuan Tuhan bagi hidup saya, bagi hidup Anda? Apakah tujuan saya dalam kehidupan ini? Apakah cuma sekedar kita lahir, kemudian menjadi agak besar, mulai sekolah, lulus, jadi sarjana, punya pacar, bekerja, menikah, kemudian berkembang dalam pekerjaan, lalu tua, pensiun, akhirnya meninggal, masuk surga. Memang itu kita lalui semua. Semua orang pun harus melalui semua itu. Tetapi saudara sekalian, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saya yakin Tuhan punya tujuan. Kita punya tujuan. Kita lahir dalam dunia bukan hanya sekedar untuk melewati semua itu dan ujungnya meninggal mau surga. Tidak mungkin sekalian. Untuk apa Tuhan melahirkan kita dalam dunia ini? Kalau hanya bergerak seperti itu saja. Nah karena itu, saya ingin mengajak saudara sedikit renungkan. Pertama, tadi kita dengar kata percaya. Percaya Yesus. Percaya. Pertanyaannya, percaya itu apa? Percaya adalah suatu keyakinan tertentu yang timbul karena kita mendengar suatu berita. Tidak bisa orang sekedar percaya tanpa ada sesuatu. Karena mendengar suatu berita, maka orang itu menjadi percaya. Nah, di dalam iman Kristen, berita apa yang kita dengar? Ada cukup banyak. Saya mengumpulkan beberapa hal. Mungkin saudara bisa menambahkan lebih banyak lagi. Yang pertama adalah percaya kepada berita Alkitab tentang Yesus Kristus. Karena Alkitab itu memberitakan tentang Yesus Kristus. Baik PL, Perjanjian Lama, maupun PB, Perjanjian Baru, semuanya memberitakan tentang Yesus Kristus. Ketika kita mendengar berita tentang Yesus, maka membuat kita timbul iman, kepercayaan kepada yang nama itu. Kita juga percaya kepada berita Alkitab tentang Yesus Kristus mati di salib. Itu satu hal utama dalam kekristenan.
kematian Kristus di salib. Tentang Yesus Kristus mati di salib menebus dosa-dosa saya. Tentang Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa saya. Tentang kematian Yesus yang memperdamaikan saya dengan Tuhan. Tentang kematian Yesus Kristus yang membenarkan saya. Membuat saya dari orang berdosa menjadi orang benar. Tentang kematian Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus yang mengasihi saya tanpa syarat. Ini satu kebenaran yang agak sulit diterima. Yesus Kristus mengasihi saya tanpa syarat. Ya, saudara mesti mendalami Alkitab lebih lanjut, butuh waktu, sehingga saudara bisa yakin akan kebenaran ini. Kita percaya pada berita Alkitab tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang melaluinya seseorang bisa diselamatkan, kecuali melalui nama Yesus. Setelah kita mendengar kalimat itu, lambat laun, mungkin permulaannya kita belum yakin. Tapi semakin lama, kita semakin diyakinkan bahwa hanya Yesus yang bisa membuat kita selamat. Percaya, setelah mendengar berita Alkitab, tentang identitas saya sebagai orang benar dalam Kristus. Dulu kita selalu berpikir, mengaku sebagai orang berdosa. Makanya setiap kali kita ibadah, sebagai kita gereja, selalu kita mengatakan, Tuhan ampunilah dosa-dosa saya. Saya adalah orang berdosa. Selalu kita katakan itu. Padahal di dalam Kristus kita sudah menjadi orang benar. Meskipun memang kita masih bisa berbuat dosa. Kita juga percaya pada berita Alkitab tentang kepastian keselamatan kita. Ini satu keyakinan yang luar biasa. Ada banyak orang, saudara. Ada cukup banyak orang Kristen yang belum memiliki keyakinan akan kepastian keselamatan. Mereka masih ragu-ragu. Mereka masih ragu-ragu bahwa kematian Yesus itu cukup untuk memastikan keselamatan mereka. Mereka berpikir harus menambahkan sesuatu, perbuatan-perbuatan untuk menyempurnakan karya Yesus. Dari semua itu sekalian, maka kita jadi memiliki suatu keyakinan tertentu. Oleh karena itu, percaya pada tahap pertama ini timbul karena kita menerima informasi, mendengar informasi. Karena itu, saudara saya perlu menerima, mendengar informasi, berita, kabar yang benar tentang Injil. Injil itu adalah kabar baik. Dan dalam kabar baik tidak ada kabar buruk. Memang dalam Alkitab ada banyak kisah-kisah, ada banyak cerita-cerita. Tetapi ketika saudara saya betul-betul mendengar berita Injil, kabar baik, ajaran yang sehat, maka kita akan memiliki iman yang benar. Akibatnya apa? Setelah kita memiliki keyakinan, kepercayaan, karena berita Alkitab itu, karena kabar baik itu, maka akan membuat kita mengenal anugerah. Dulu kita selalu berpikir tentang perbuatan kita, tentang apa yang harus kita lakukan. Memang kita harus melakukan sesuatu, memang kita harus melakukan yang baik, betul. Tetapi dalam Kristus ada satu hal yang luar biasa, namanya anugerah. Oleh karena itu Alkitab mengatakan apa? Kamu diselamatkan melalui anugerah oleh iman. By grace through faith. Kita baru mengerti, oh saya selamat ini bukan karena apa yang saya lakukan. Saya selamat ini karena anugerahnya yang saya terima dengan iman. Saudara saya tidak melihat wujud daripada anugerah itu.
Tapi kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Waktu Yesus mati di kayu salib, kita menerima anugerahnya dengan iman yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga kita diselamatkan. Bukan hanya kita mengenal anugerah, tapi membuat kita juga tinggal di dalam anugerah. Coba tolong siapkan Filipi 3 ayat 9. So perhatikan. Ya. Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang pertama perhatikan, berada dalam Dia. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan cukup banyak ayat yang berbicara tentang di dalam Dia, di dalam Kristus. Kita yang percaya, orang percaya, kita sudah dibawa oleh Tuhan masuk tinggal dalam Dia. Tapi bukan dengan kebenaranku sendiri. Bukan karena aku berbuat sesuatu yang benar, aku masuk. Tidak. Melainkan dengan kebenaran. Karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran itu Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita terima dengan iman kita. Saudara juga akan ketika saudara semakin mendalami Alkitab, saudara akan semakin memahami satu anugerah yang besar. Oleh karena itu ada sebuah lagu yang mungkin begitu lama tapi terus menerus dinyanyikan, Amazing Grace. Pasti saudara juga bisa lagu itu. Amazing Grace. Itu bagian pertama sekalian. Percaya. Nah, setelah kita percaya, pertama tadi saya katakan, fokus kita itu percaya mau surga. Tapi saudara, antara titik percaya itu sampai ke surga kan ada tengah-tengahnya. Katakanlah kita percaya umur 20 tahun. Kita meninggal umur 80, masuk surga. Lalu yang 60 tahun ini terjadi apa? Seringkali ini kita abaikan. Kita cuma berpikir yang 60 tahun ini kita lakukan yang tadi saya katakan. Sekolah, jadi sarjana, kerja, punya pacar, menikah, berkeluarga, punya anak, pensiun, meninggal. Kita pikir yang 60 tahun itu cuma itu isinya. Tidak, sekalian. Setelah kita percaya, melalui informasi, berita yang kita dengar, maka informasi itu akan menghasilkan buah berupa perubahan hidup. Memang tidak langsung. Setelah kita percaya hari ini, tidak langsung besoknya berubah. Tidak. Ini ada satu tahapan demi tahapan perubahan. Kalau sudah baca Alkitab, ada perkataan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Artinya step by step, sedikit demi sedikit, kita semakin bertumbuh, dan bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh, bukan cuma bertumbuh. Dulu saudara pernah belajar ilmu botani di sekolah. Akar, batang, daun, bunga, buah. Bertumbuh itu artinya akhirnya berbuah. Makanya informasi kebenaran yang kita dengar itu akhirnya akan menghasilkan buah, yaitu perubahan hidup. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada kata apa di sana? Berubahlah.
Jadi Tuhan itu juga punya rancangan supaya kita berubah. Tetapi dalam ayat ini sepertinya kita mendapat tugas oleh Tuhan supaya kita berubah. Tapi saya menyukai ada sebuah terjemahan dari bahasa Inggris yang saya terjemahkan dengan terjemahan bebas. Janganlah meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah hidupmu menjadi satu pribadi yang baru melalui perubahan dalam cara kamu berpikir. Kemudian kamu akan belajar mengerti kehendak Allah bagimu, yang mana kehendaknya adalah baik, menyenangkan, dan sempurna. Puji Tuhan. Biarlah Allah mengubah hidupmu. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata transform, metamorph. Bukan perubahan biasa, perubahan yang luar biasa, metamorph. Seperti dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu satu perubahan yang berbeda. 180 derajat. Tapi siapa yang melakukan? Allah. Biarlah Allah yang mengubah hidupmu menjadi satu pribadi yang baru. Kita tidak bisa mengubah hidup kita, saudara. Tidak bisa. Kita berubah dalam pikiran, jiwa, kehendak, emosi. Dan salah satu tanda perubahan adalah hati kita itu mulai dicondongkan kepada perkara-perkaranya Tuhan. Kita mulai tertarik kepada perkara-perkaranya Tuhan. Di mana Alkitab mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Kita mulai tertarik memikirkan itu. Bukan sekedar, oh surga, nanti mau surga. Bukan. Kita mulai tertarik kepada apa yang Allah ingin kerjakan. Mulai tertarik. Karena kita sudah mengalami perubahan. Nah, setelah kita mengalami perubahan itu, tadi saya katakan apa? Bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Artinya, Tuhan akan membuat kita pada akhirnya menjadi serupa dengan Dia. Makanya saya katakan perubahan hidup membuat kita mengalami progres pada keserupaan dengan Kristus. Kita tidak bisa langsung berubah, tiba-tiba jadi sama seperti Dia. Kalau secara roh, memang iya. Pada waktu kita dilahirkan kembali, kita dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tapi dengan benih yang tidak fana. Artinya benih yang tidak bisa rusak. Kalau benihnya tidak bisa rusak, maka produknya juga tidak bisa rusak. Seketika kita dilahirkan kembali, kita langsung secara roh jadi sama seperti Dia. Tetapi bagian luar, bagian tubuh, bagian daging belum. Pikiran jiwa belum. Kita masih mengalami sebuah progres. Makanya ada istilah, saya pakai bahasa Inggris, justification, sanctification, glorification. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Itu adalah tahapannya. Kita sudah dibenarkan. Kita tidak bisa lagi menjadi lebih benar. Nggak bisa. Kita sudah benar. Menjadi orang benar, full. Tidak bisa menjadi lebih benar secara status kita. Secara perilaku tentunya perlu mengalami progres. Kita sudah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan Yesus. Yes. Tapi kita belum dimuliakan. Nanti akan dimuliakan. Dan semua ini sekalian, semua ini justification, sanctification, glorification merupakan keselamatan yang sempurna. Dengan demikian, kita, istilah saya, kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan dengan sempurna. Kesempurnaan keselamatan kita adalah ketika kita mencapai kemuliaan. Saudara ingat, Alkitab mengatakan begini, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan. Dan Tuhan mau
kemuliaan itu kembali kepada kita. Makanya nanti akan ada glorification, kemuliaan yang kembali kepada kita. Mari kita melihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biar sini dulu. Ya. Ada terjemahan lain yang mengatakan, kalau di sini dikatakan Allah turut bekerja. Ada terjemahan lain yang mengatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Cuma seringkali kita ketika kita membaca ini, kita berpikir tentang kebaikan-kebaikan yang memang kita inginkan terjadi. Tapi Tuhan mempunyai tujuan yang lebih luar biasa tentang hal ini. Jadi saudara sekalian, kita tiap hari waktu hidup, tidak semuanya baik. Kadang-kadang tidak baik. Tidak semuanya menyenangkan. Kadang-kadang menyulitkan kita. Tapi puji Tuhan, semua kejadian itu, semuanya bekerja bersama-sama untuk akhirnya mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Karena itu, meskipun kadang-kadang kita, wah susah, pikiran kita, jiwa kita susah. Tidak enak. Tapi sadar, ingat. Semua ini akan dipakai oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang mendatangkan keburukan bagi kita, bukan. Seperti Yusuf, itu kita terkenal. Bukan Tuhan yang membuat dia masuk sumur. Bukan Tuhan yang bikin dia jadi hamba rumah Potifar. Bukan Tuhan yang cemplungkan dia ke dalam penjara. Bukan. Tuhan tidak pernah melakukan yang buruk. Tidak pernah. Itu kejadian-kejadian yang memang bisa dialami oleh manusia. Tetapi kalau sudah baca kisah Yusuf, akhirnya apa? Berubahkan menjadi kebaikan. Bukan hanya buat Yusuf, tapi bagi banyak orang. Karena itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, hidup saya. Saudara mesti yakin. Tuhan ikut campur. Mengubahkannya menjadi kebaikan. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, jadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ayat 28 tadi dikatakan apa? Kebaikan bagi kita. Kebaikan apa? Lewat semua hal yang terjadi, Tuhan sedang menata, memakai untuk membuat kita, saudara dan saya, akhirnya menjadi serupa seperti Kristus. Puji Tuhan. Ada kata apa? Ada kata terpanggil sesuai dengan rencana. Terpanggil sesuai dengan rencana. Saudara saya menjadi orang-orang yang terpanggil. Di dalam proses kita menjadi serupa dengan Yesus, itu seringkali ada pergumulan. Bukannya kita enak-enakan, percaya Yesus, lalu tiba-tiba berubah dan kita tidak merasa apa-apa. Seringkali ada pergumulan. Coba sudah baca Roma pasal 7. Rasul Paulus. Rasul Paulus itu bergumul. Setiap orang pada dasarnya punya keinginan untuk berubah dalam hidupnya. Jadi lebih baik dalam setiap sisi, dalam setiap seginya. Dan setiap orang yang ingin berubah, yang punya niat berubah, semuanya berusaha, semuanya berjuang. Rasul Paulus juga begitu. Dia berjuang, ingin jadi baik, ingin melakukan yang baik. Tapi dia bilang apa? Dia mengatakan, di dalam diriku tidak ada yang baik. Memang aku kepengen yang baik. Tapi selalu yang keluar, yang tidak baik. Yang aku tidak inginkan, itu yang aku jalankan. Besok dia mencoba lagi, dia punya keinginan lain lagi untuk baik, yang dia lakukan, yang gak baik. Dia menderita. Setiap saudara yang punya keinginan, niat untuk berubah, pasti sudah bergumul seperti itu. Sampai akhirnya Rasul Paulus berkata apa? Aku ini manusia celaka. Aku manusia celaka.
Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara sudah punya pengalaman. Saya pun punya pengalaman. Semua perjuangan kita untuk berubah menjadi lebih baik akhirnya akan menemui kegagalan. Mungkin kita bisa berubah sedikit beberapa hari, beberapa minggu, tapi akhirnya kambuh lagi, kembali lagi ke situ. Karena itu sekalian, mudah-mudahan kita menemukan seperti Paulus menemukan. Dia bilang apa? Ayat 25 Matius 7. Kita nggak usah buka. Akhirnya mengatakan, through Jesus, melalui Yesus, kita bisa berubah hanya melalui Yesus. Tadi kita sudah melihat, membaca, kita dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apapun. Tinggal dalam aku supaya kamu bisa berbuah. Haleluya. Perubahan kita bukan usaha kita. Kita boleh bergumul, kita boleh mencoba berjuang, tapi tidak akan berhasil. Rasul Paulus sudah punya pengalaman seperti itu. Dan dia adalah orang yang luar biasa. Kalau Paulus saja gagal, sangat besar kemungkinan kita pun akan bergagal. Kecuali through Jesus, melalui Yesus, kita berbuah, menghasilkan buah perubahan. Saudara bisa membaca dalam kitab, misalnya buah roh, itu apa saja? Ada 9. Tadi ada kata kita dipanggil, terpanggil. Terpanggil itu apa? Kita dipanggil kepada persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita harus mengerti, kita dipanggil kepada atau menuju persekutuan dengan Yesus. Kita dipanggil bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Kita dipanggil untuk menerima bagian kekal yang dijanjikan. Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Renungkan kata-kata ini. Sesuai dengan rencana Allah. Tadi kita sudah membacanya. Rencana apa? Rencana kepastian hak untuk menerima janji Allah. Saya lupa menyampaikan ayat-ayatnya. Saya catat saja di rumah. Ya. 1 Korintus 1 ayat 9, 2 Timotius 1 ayat 9, Ibrani 9 ayat 15, 1 Petrus 2 ayat 9, Ibrani 6 ayat 17. Baca ayat itu, semua yang saya sampaikan ada di situ. Supaya saudara jangan mengira saya mengarang-arang. Semuanya ada di sana. Setelah kita menjadi serupa. Di bagian terakhir dari khotbah saya. Setelah kita menjadi serupa dengan Kristus, maka keserupaan itu akan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Haleluya. Coba kita lihat dalam Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jesus is the hope of glory. Ketika kita menjadi serupa, maka Tuhan akan bawa kita kepada kemuliaan. Dan disitulah keselamatan kita telah sempurna, utuh seluruhnya. Jadi saudara sekalian, percaya Yesus itu bukan sekedar percaya mau surga. Enggak. Dan saya mengalami tahapan, progres. Setiap hari bertumbuh. Sehingga perilaku kita juga bertumbuh, berbuah.
berubah, berbuah. Akhirnya mencapai keserupaan, Christ likeness. Lalu dimuliakan. Dan di titik itulah yang kemuliaan hilang dalam diri kita dikembalikan. Dan semua progres itu terjadi beriringan, bersamaan dengan kehidupan saudara hari demi hari. Yang bersekolah, ibu rumah tangga yang masak, Anda yang bekerja di kantor, Anda yang punya bisnis, mungkin olahragawan, seniman, profesional, apa saja, itu pekerjaan Anda, profesi Anda. Kesempatan Anda mendapatkan finansial. Tapi beriringan itu, saudara saya, dan dibentuk oleh Tuhan, progres oleh Tuhan. Berubah, menjadi serupa, dan dimuliakan. Renungkan ini sekalian. Tentunya Allah bukan hanya bekerja seperti itu. Dia akan menyertai saudara di dalam semua hal-hal yang Anda lakukan dan pekerjaan saudara. Haleluya. Jangan takut dalam hidup ini. Apapun yang kau alami, yang aku alami, ujung akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Dan saya katakan pada saudara, kalau saudara bersedia memahami, mengikuti progres ini, maka kedamaian Anda akan terus bertambah, bertumbuh hari demi hari. Anda akan merasakan hidup seorang Kristen tidak percuma, tidak sia-sia. Tidak percuma. Tapi Anda tahu ada sesuatu yang sedang berkembang dalam hidup saudara. Memang tidak kelihatan. Seperti diri Anda bertumbuh dari kecil jadi besar, nggak kelihatan. Mungkin nggak sampai 1 mili. Tapi yang jelas, berapa waktu kemudian terlihat. Lebih besar, terlihat. Demikian juga perubahan hidup saudara. Saya mau katakan, saudara mungkin nggak berasa. Sepertinya tiba-tiba, menjadi lebih sabar, dia lebih murah hati, dia lebih baik, dia lebih lembut, dan sebagainya. Saudara nggak sadar, sampai saudara bingung. Saya nggak usaha, saya udah usaha nggak bisa, tapi saya nggak usaha berhasil. Haleluya. Siapa yang kerjakan? Tuhan yang kerjakan di dalam saudara, dalam saya. Makanya perubahan hidup itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam keluar. Haleluya. Semoga firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara. Membuka pikiran Anda bahwa hidup sebagai orang Kristen bukan sekedar percaya dan masuk surga. The justification, sanctification, dan glorification. Saya tidak akan perpanjang khotbah saya. Tapi saya minta, saudara coba merenungkan ini. Memikirkan ini baik-baik. Seperti Tuhan mengatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan. Sampai Anda menikmati firman itu. Daud mengatakan, Tauratmu menyegarkan jiwaku. Firman-Mu menyegarkan jiwaku. Saya bersyukur kalau saudara mendengarkan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan aku juga bersyukur kepadamu karena aku punya kesempatan untuk share, untuk berbagi kebenaran ini pada anak-anak-Mu. Baik jemaat kami maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sementara kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Dan semua anak-anak Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan pikiranmu kepada Tuhan, hanya kepada Dia. Dan segala berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat. Sampai Tuhan Yesus kembali kedua kalinya menjemput kita di atas permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Mungkin berkreasi, makan, dan lain sebagainya. Amin.